ISACA adalah suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1967. Awalnya dikenal dengan nama lengkap Information Systems Audit and Control Association. Saat ini ISACA hanya menggunakan akronimnya untuk merefleksikan cakupan luasnya di bidang tata kelola teknologi informasi. 2A, Institute of Internal Auditors. Didirikan pada bulan November 1941. 5 cabang pertama didirikan di 5 kota pada tahun berikutnya. Cabang internasional pertama didirikan di Toronto pada tahun 1944. Ekspansi internasional tambahan di luar Amerika Utara terjadi di London dan Manila pada tahun 1948. Dengan cabang di Jepang dan Australia pada tahun 1952. Kode etik 2A secara resmi diadopsi pada tahun 1968. Badan Pengetahuan Umum diikuti pada tahun 1972. Ujian auditor internal bersertifikat didirikan pada tahun 1974. 2A pertama kali mengeluarkan standar profesional. Standar untuk praktik profesional audit internal. Pada tahun 1978. Pada tahun 1985. 2A menjadi salah satu sponsor asli Komite Organisasi Sponsor, Komisi Tradeway. Untuk menjadi seorang CIA, kandidat harus lulus ujian CIA 3 bagian serta memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman profesional tertentu yang ditetapkan oleh 2A. 2A juga menawarkan sertifikasi CIA melalui ujian 1 bagian yang disebut ujian tantangan CIA. 13. Bagi mereka yang sudah menjadi akuntan publik bersertifikat, akuntan publik tersertifikasi, atau auditor sistem informasi bersertifikat. CIA diharuskan untuk mendapatkan jam pendidikan berkelanjutan setiap tahunnya untuk memperbarui sertifikasi mereka. Kualifikasi Kepemimpinan Audit Internal, KIAL. Standar Profesional. Pada tahun 1978, 2A merilis versi pertama standar praktik profesional audit internal. Setelah beberapa pembaruan sejak saat itu, pada tanggal 9 Januari 2025, standar audit internal global yang direvisi mulai berlaku. Standar yang direvisi ini menggantikan standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Standar audit internal global yang baru berisi domain, prinsip, dan standar. Kelima domain tersebut mencakup ikhtisar tujuan, etika, tata kelola organisasi secara keseluruhan, tanggung jawab kepala audit internal, dan kinerja audit. Ke-15 prinsip tersebut merupakan pernyataan umum dalam 4 domain terakhir. Ke-52 standar memberikan detail yang lebih rinci tentang prinsip-prinsip tersebut dan mencakup persyaratan, pertimbangan implementasi, dan contoh bukti kesesuaian. Standar Profesi Auditor, ISACA, 2A, serta Regulasi Nasional. Standar Profesi Auditor adalah panduan prinsip, prosedur, dan etika yang ditetapkan oleh badan atau organisasi profesi akuntansi untuk mengatur perilaku dan praktik auditor dalam melaksanakan tugas mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara independen, objektif, dan berdasarkan bukti yang cukup, sehingga menghasilkan opini yang akurat, dapat dipercaya, dan konsisten. Aspek kunci standar profesi auditor. 1. Independensi dan objektivitas. Auditor harus bebas dari pengaruh yang tidak sesuai dan mempertahankan sikap objektif dalam menjalankan tugasnya. 2. Etika profesional. Auditor wajib mematuhi kode etik yang mencakup integritas, kerahasiaan, kompetensi, dan perilaku profesional. 3. Perencanaan dan pelaksanaan. Auditor harus merencanakan audit secara sistematis, mengidentifikasi risiko, dan mengumpulkan bukti yang kompeten dan cukup. 4. Pelaporan. Auditor harus menyampaikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit secara jelas, akurat, dan tepat waktu. Contoh standar profesi auditor. 1. Di Indonesia.
Dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, IAPI. Seperti Standar Profesional Akuntan Publik, SPAP, dan Standar Audit, SA. 2. Internasional. Dikeluarkan oleh International Federation of Accountants, IFAC, dan The Institute of Internal Auditors, 2A, untuk audit internal. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk mengukur kualitas pekerjaan auditor dan meningkatkan praktik audit, baik untuk individu maupun untuk unit audit secara keseluruhan. COBIT fokus pada tata kelola dan kontrol T. COBIT, Control Objectives for Information and Related Technologies, adalah sebuah kerangka kerja, framework, yang dikembangkan oleh ISACA untuk tata kelola, governance, dan manajemen, teknologi informasi, T, dan data. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi memastikan bahwa sumber daya T mereka selaras dengan tujuan bisnis, sehingga dapat memberikan nilai, keamanan, dan kepatuhan. Fokus utama COBIT. 1. Bisnis. COBIT berorientasi bisnis dan berfokus pada bagaimana T dapat mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. 2. Prinsip terbaik. Kerangka kerja ini menyediakan kumpulan praktik terbaik global untuk manajemen T. 3. Panduan. COBIT memberikan panduan, alat, dan model untuk mengelola proses dan sumber daya T secara efektif. Manfaat penerapan COBIT. 1. Penyelarasan bisnis T. Memastikan investasi T mendukung sasaran bisnis secara keseluruhan. 2. Optimalisasi investasi T. Membantu organisasi memaksimalkan nilai dari investasi teknologi mereka. 3. Peningkatan keandalan. Meningkatkan keandalan sistem informasi melalui pemahaman yang lebih baik tentang kontrol internal. 4. Manajemen risiko. Memberikan kerangka untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait T. 5. Kepatuhan. Memastikan organisasi mematuhi standar dan peraturan yang relevan. Komponen utama. COBIT terdiri dari berbagai komponen yang mendukung tata kelola dan manajemen T. Termasuk 1. Prinsip. Dasar-dasar yang memandu pengembangan kerangka kerja. 2. Model tata kelola, governance. Fokus pada arahan strategis dan pengawasan proses T. 3. Model manajemen, management. Mengatur aktivitas plan, build, run, dan monitor yang berkaitan dengan T. 4. Proses. Serangkaian aktivitas yang spesifik untuk manajemen T. 5. Domain. Pembagian proses T ke dalam area seperti perencanaan dan organisasi, pengadaan dan implementasi, pengiriman dan dukungan, serta pemantauan dan evaluasi. ISO 27001 fokus pada manajemen keamanan informasi. ISO IEC 27001 adalah standar internasional yang menyediakan kerangka kerja untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi, ISMS, yang dapat disertifikasi, membantu organisasi mengelola risiko keamanan informasi dan melindungi aset data. Standar ini mengharuskan organisasi untuk secara sistematis mengelola keamanan informasi dengan menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan ISMS mereka secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dengan menerapkan kontrol keamanan yang sesuai dengan tingkat risiko organisasi. ISO 27001 adalah 1. Standar internasional. Diterbitkan oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi, ISO, dan Komisi Elektroteknik Internasional, IEC. 2. Sistem Manajemen Keamanan Informasi, ISMS. Ini adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan data dan informasi secara terstruktur. 3. Fokus pada risiko. Mendorong pendekatan manajemen berbasis risiko untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko keamanan. Tujuan utama ISO 27001. 1. Menjaga aset informasi. Melindungi informasi dari ancaman keamanan dengan menerapkan kontrol manajemen risiko yang tepat. 2. Memastikan kepatuhan. Memenuhi persyaratan hukum, kontrak,
dan peraturan terkait keamanan informasi. 3. Meningkatkan kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lain, bahwa informasi mereka aman. Manfaat implementasi ISO 27001. 1. Pengelolaan risiko yang efektif. Mengurangi kemungkinan pelanggaran keamanan dan kerugian. 2. Peningkatan keamanan dan kualitas. Meningkatkan ketahanan dan efektivitas sistem keamanan informasi organisasi. 3. Keunggulan kompetitif. Sertifikasi ISO 27001. Dapat bertindak sebagai lisensi untuk berdagang dan menunjukkan komitmen terhadap keamanan informasi. 4. Kontinuitas bisnis. Meningkatkan ketahanan organisasi dan memastikan kelangsungan bisnis dalam menghadapi insiden keamanan. Penerapan ISO 27001. Penerapan standar ini melibatkan penetapan kebijakan, penilaian risiko, pengembangan dan penerapan kontrol keamanan, serta pemantauan dan peninjauan berkelanjutan terhadap ISMS. Standar ini dirancang agar fleksibel dan dapat diterapkan oleh semua organisasi, terlepas dari ukuran atau jenisnya. ITIL Manajemen Layanan TI. ITIL, atau Perpustakaan Infrastruktur Teknologi Informasi, adalah kerangka kerja yang menyediakan praktik terbaik dalam manajemen layanan TI. Pemilihan pertama kali oleh pemerintah Inggris pada awal tahun 1980-an. ITIL dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan TI mereka. Seiring berjalannya waktu, ITIL telah menjadi standar industri yang diakui secara global dan diterapkan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia, baik di sektor publik maupun swasta, dengan fokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengiriman layanan TI yang optimal. ITIL membantu organisasi menghadapi tantangan teknologi yang semakin kompleks dan memastikan bahwa layanan TI yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Implementasi ITIL tidak hanya membantu meningkatkan efektivitas operasional tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Pengertian ITIL. ITIL, atau Perpustakaan Infrastruktur Teknologi Informasi, adalah kerangka kerja yang menawarkan praktik terbaik dalam manajemen layanan IT. ITIL membantu organisasi merencanakan, memberikan, dan mendukung layanan IT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. ITIL awalnya dikembangkan oleh pemerintah Inggris pada awal tahun 1980. Sebagai serangkaian buku panduan untuk meningkatkan pengelolaan layanan TI di sektor publik. Seiring berjalannya waktu, ITIL telah mengalami sejumlah revisi dan pengembangan. Versi-versi terbaru dari ITIL mencakup penyesuaian dengan perubahan teknologi dan praktik manajemen terkini seperti Agile, DevOps, dan CI/CD. ITIL telah menjadi standar industri yang diakui secara global dan digunakan oleh berbagai organisasi, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan IT mereka. Beberapa versi ITIL yang tersedia meliputi ITIL V1, 1989, ITIL V2, 2000, ITIL V3, 2007, dan ITIL 4, 2019. Setiap versi memiliki peningkatan dan penyesuaian tertentu untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis saat ini. Standar Profesi Auditor, ISACA, 2A, serta Regulasi Nasional. Standar Profesi Auditor adalah panduan prinsip, prosedur, dan etika yang ditetapkan oleh badan atau organisasi profesi akuntansi untuk mengatur perilaku dan praktik auditor dalam melaksanakan tugas mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara independen, objektif, dan berdasarkan bukti yang cukup, sehingga menghasilkan opini yang akurat, dapat dipercaya, dan konsisten. Aspek kunci standar profesi auditor. 1. Independensi dan objektivitas. Auditor harus bebas dari pengaruh yang tidak sesuai dan mempertahankan sikap objektif dalam menjalankan tugasnya. 2. Etika profesional.
Auditor wajib mematuhi kode etik yang mencakup integritas, kerahasiaan, kompetensi, dan perilaku profesional. 3. Perencanaan dan pelaksanaan. Auditor harus merencanakan audit secara sistematis, mengidentifikasi risiko, dan mengumpulkan bukti yang kompeten dan cukup. 4. Pelaporan. Auditor harus menyampaikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit secara jelas, akurat, dan tepat waktu. Contoh standar profesi auditor. 1. Di Indonesia. Dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, IAPI. Seperti Standar Profesional Akuntan Publik, SPAP, dan Standar Audit, SA. 2. Internasional. Dikeluarkan oleh International Federation of Accountants, IFAC, dan The Institute of Internal Auditors, 2A, untuk audit internal. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk mengukur kualitas pekerjaan auditor dan meningkatkan praktik audit, baik untuk individu maupun untuk unit audit secara keseluruhan.